Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berbahagia ini, Ibu dan Bapak, marilah kembali kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan nikmat yang diberikan Allah tersebut, kita bisa senantiasa mensyukuri nikmat itu dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Rasul kita yang mulia, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salawat kita senantiasa juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan daripada Mukhtasar Ihya Ulumuddin, di mana kemarin kita sudah membahas tentang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mengeluarkan orang-orang yang melakukan dosa-dosa dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari surga, daripada neraka ke dalam surga. Pada malam hari ini, Ibu dan Bapak, kita akan melanjutkan kembali pada poin yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, di mana beliau mengatakan wa annahu la yataqabbalu imanu 'abdin hatta yu'mina bima ukhbira bihi ba'da al-maut. Beliau mengatakan bahwasanya iman seorang hamba itu tidak akan diterima oleh Allah. Artinya Bapak dan Ibu, imannya itu belum dianggap sebagai sebuah keimanan yang hakiki di dalam pandangan Allah. La yutaqabbal, tidak diterima. Hatta yu'mina bima ukhbira bihi ba'dal maut, sehingga hamba Allah tadi, kita Bapak dan Ibu, beriman dengan perkara yang sudah diberitakan kepada kita di dalam perkara-perkara yang terjadi setelah kematian. Nah, ini termasuk Ibu dan Bapak beriman kepada hari akhir dan beriman kepada perkara barzakh atau kubur, ya, seperti itu. Lalu beliau mengatakan awaluha, yang pertama dari
perkara yang mesti diimani setelah kematian adalah su'alu munkarin wa nakirin, pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat munkar dan nakir kepada seorang manusia setelah dia meninggalkan dunia ini. Ini ibu dan bapak yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Wa ayyumina bi'adabil qabri, dan dia beriman dengan azab kubur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita melihat poin yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali ini, berarti yang pertama ibu dan bapak, orang Islam itu wajib percaya bahwasanya setelah kematian ini akan ada kehidupan yang lain. Sebagaimana yang sudah kita ketahui Bapak dan Ibu, banyak sekali nanti akan terjadi proses-proses yang dilalui oleh manusia di hadapan Allah, oleh manusia, sampai berakhir ibu dan bapak dia itu di surga atau neraka, tempat akhirnya. Ini saya yakin di sini tidak ada yang tidak percaya. Tidak ada di sini bapak dan ibu kita yang tidak yakin hari akhir itu ada. Karena bapak dan ibu, bila seandainya ada di antara kita yang meragukan kebenaran berita tentang hari akhir, kata Allah, wa may yakfur billah wa malaikatihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Orang yang mengingkari Allah, para malaikat dan hari akhir, itulah orang yang sesat dengan kesesatan yang jauh. Yang pertama Bapak dan Ibu, masalah ba'dal maut, setelah kematian. Adanya pertanyaan dua malaikat yang kita kenal dengan nama malaikat munkar dan malaikat nakir. Ini ibu dan bapak disebutkan di beberapa hadis. Memang dari teks hadis ibu dan bapak nanti ada perbedaan redaksi. Ada hadis yang hanya menyebutkan kata-kata dua malaikat. Ada ibu dan bapak yang menggunakan kata-kata yang datang. Enggak dua malaikat, tapi yang datang. Ada yang menjelaskan namanya. Malaikat itu siapa? Yaitu munkar dan nakir. Nah, ini menunjukkan ibu dan bapak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus, memberikan tugas kepada malaikat yang akan memberikan pertanyaan kepada manusia yang meninggal dunia. Nama malaikatnya adalah malaikat munkar dan malaikat nakir. Di dalam sebuah hadis ibu dan bapak yang dirahmati Allah, dari seorang sahabat Nabi bernama Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Kata beliau, kami pernah keluar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila janazatin. Kami pernah keluar bersama Nabi untuk pergi terhadap keperluan jenazah. Artinya ingin pergi dalam proses pengurusan jenazah. Nah, ibu dan bapak, ini Nabi dan bersama sahabat. Ada seorang muslim yang meninggal dunia, Nabi bertanggung jawab di sini bersama sahabat. Lalu kata Al-Bara bin Azib, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-qabr. Nabi duduk di sekitar kuburan. Bukan duduk di atas kubur, Pak ya. Duduk di tempat sekitar kuburan.
kuburan itu. Karena kalau duduk di atas kuburan itu jelas tidak dibenarkan seperti itu. Kan ada adab dan bapak orang yang berziarah ke perkuburan jangan diinjak kuburnya, jangan duduk di atas kuburnya. Ini kan ada seperti itu. Hadis ini mengatakan fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-qabr. Nabi duduk di atas kubur, maksudnya di atas perkuburan di tempat yang bisa duduk. Lalu kata Al-Barra, fajalasna haulahu. Kami pun duduk di sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi duduk, ada sahabat juga duduk. Ketika itu pada itu. Lalu kata Al-Barra bin Azib, ka'anna ala ru'usina at-tayr. Ketika itu seolah-olah di kepala kami ini ada burung. Jadi tertegun. Wa yulhidu wa huwa yulhidu lahu. Sedang Rasul ketika itu wa yulhidu membuat lahan, ya. Setelah duduk langsung membuat lahan di dalam perkuburan tersebut. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, ketika itu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, innal mu'min, seorang mukmin itu idza kana fi iqbalin min al-akhirah. Kalau orang mukmin itu sudah akan menghadap ke akhirat, sudah akan pergi dari dunia menuju akhirat, mendatangi akhirat, wa qita'in minad dunya, dan akan putus masa kontraknya di dunia, ya. Jadi sudah mau ke akhirat, mau pergi dari dunia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bapak, tanazzala ilaihil malaikah. Jadi orang yang akan meninggal dunia itu, kata Rasul, malaikat akan turun menemui seorang hamba mukmin yang akan meninggal dunia. Bagaimana kondisinya itu dan bapak? Ka'anna fi wujuhihim asy-syamsa. Malaikat yang datang itu wajahnya bercahaya seperti matahari. Artinya bersinar, ya. Sinar matahari yang begitu terang dan benderang sekali. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'a kulli wahidin kafanun wa hanun. Setiap malaikat yang datang, berapa banyak Pak datangnya malaikat itu? Muddal basar. Banyaknya itu sejauh pandangan mata dari mayat, dari orang yang akan meninggal. Masing-masing dari mereka membawa kain kafan dan kapur. Ini malaikat yang bawa. Lalu ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat akan berada bersama dengan mukmin yang akan meninggal dunia itu hatta khurija ruhuhu, sehingga dikeluarkan rohnya. Jadi orang mukmin akan didampingi oleh malaikat-malaikat yang menyenangkan sampai kata Rasul rohnya itu dikeluarkan. Ada yang mengatakan keluarnya roh itu seperti air yang menetes dari cerek, keluar dan disambut oleh malaikat maut, ya, seperti itu. Lalu bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah rohnya itu keluar, kan roh itu kan pergi, ya, keluar dari jasad. Ketika dia keluar, semua malaikat yang ada di antara langit dan bumi sallallahu alaihi akan mendoakan kebaikan untuknya. Ini roh orang beriman. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kullu malakin fis sama', malaikat yang ada di langit pun juga akan mendoakan untuknya. Jadi naik, ya. Jadi
Jadi setiap malaikat itu yang tahu ruh itu keluar mendoakan kebaikan untuk ruh yang mukmin tadi. Wa futihat lahu abwabus sama. Kemudian pintu langit itu dibukakan untuk ruh itu. Gitu. Jadi karena dia akan pergi menuju rahmat Allah, menuju tempat yang dirahmati Allah, wa futihat lahu abwabus sama. Dia akan dibukakan baginya pintu langit. Nah, ibu dan bapak yang dirahmati Allah, masing-masing malaikat itu menginginkan agar roh itu masuk dari tempat di mana mereka berada. Jadi kedatangannya diharapkan, lewatnya diharapkan, ketibaannya itu disambut kegembiraan oleh malaikat. Ini siapa Pak? Ruh orang yang beriman. Apa kata malaikat itu dan bapak? Rabbi abdika fulan, wahai Rabb, itu hamba si fulan. Nah, ibu dan bapak yang dirahmati Allah, ketika malaikat mengatakan seperti itu, kata Allah, arji'uhu, kembalikan dia. Nah, kembalikan kemana ibu dan bapak? Kembalikan ke jasadnya. Fa inni ahadtu ilaihi, karena aku sudah memenuhi janjiku kepadanya. Dari bumi dia diciptakan, kepada bumi aku akan kembalikan, dan dari bumi juga dia akan dikeluarkan pada kalian. Dari bumi Pak ya, kembali ke bumi, nanti akan dikeluarkan lagi dari bumi juga. Nah, di sini Bapak dan Ibu setelah masuk tadi ke bumi, maka datanglah Rasul malaikat. Ayati atin, datang kepadanya makhluk Allah yang datang, yang diutus, disuruh oleh Allah. Kapan datangnya Bapak dan Ibu? Ketika dia mendengar suara langkah sandal orang yang menemaninya mulai pergi. Datang. Siapa yang datang ibu dan bapak? Adil yang datang. Di dalam hadis lain disebutkan yang datang itu adalah malakani aswadan, malaikat yang hitam. Jadi malaikat bukan nakir itu hitam ya. Azraqan, kebiru-biruan. Jadi menyeramkan ya. Ini malaikat mungkar dan nakir itu ibu dan bapak, dua yang hitam dan dua yang biru. Gak usah dibayangkan bagaimana itu. Ini barangkali menakutkan sekali Pak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq rahimahullah taala, Abdullah bin Umar mengabarkan bahwa ayahnya Umar bin Khattab itu pernah dikabarkan Rasul, malaikat yang akan mendatangi penghuni kubur itu kata Rasulullah SAW, matanya seperti kilatan pedang, berarti tajam sekali. Kemudian kata Nabi SAW, suaranya seperti burung, ya. Suaranya seperti burung yang menggemuruh, menakutkan. Inilah nanti yang datang kepada orang yang masuk ke dalam kubur. Yang hitam yang biru tadi, mungkar dan nakir. Ngapain ibu dan bapak dia datang ke dalam kubur? Nah ini dia Pak, memberikan 3 pertanyaan kepada yang meninggal dunia tadi. Ini nggak bisa dihafal dunia. Walaupun sudah kita hafal Pak ya, selancar-lancarnya. Tapi yang menjawab itu kan keimanannya. Keimanan kita yang benar ketika kita akan meninggalkan dunia ini. Dan malaikat itu bertanya dengan bahasa Arab itu kan. Jadi walaupun seorang yang sudah bisa
menjawab pertanyaan itu di dunia dengan baik dan benar. Tapi kalau syaratnya tidak terpenuhi, kepada itu nggak bisa juga dia menjawab. Apa yang ditanyakan malaikat itu? Ayas'alanahu, kedua malaikat itu bertanya, "Rabbuka wa ma nabiyuka?" Wa ma dinuka wa man nabiyyuka? Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Dijawab oleh yang kedua. Rabbi Allah wa diniyal Islam wa nabiyya Muhammadun. Tuhanku Allah, agamaku Islam, Nabi Muhammad. Dijawab ibu dan bapak, dibentak oleh malaikat Munkar dan Nakir. Diulangi dengan pertanyaan yang serupa. Dijawab dengan jawaban yang serupa. Maka kata Rasulullah SAW, ketika yang mukmin tadi bisa menjawab pertanyaan itu, maka mereka mengatakan sudah kamu benar. Benar jawabannya ibu dan bapak. Kata Rasulullah SAW, yufsahu lahu fi qabrihi, dilapangkan kuburnya 70 dira'an fi 70, 70 hasta dikali 70. Berapa tuh? Di lapangan ya. Jadi dia nggak sempit lagi Pak. Di lapangan seluas-luasnya 70 hasta kali 70. Lalu ibu dan bapak yang beriman tadi ditemani oleh seorang yang berbaju indah, berperawakan berperawakan indah, berbau harum. Siapa dia Pak? Dia adalah amal soleh yang biasa menemani kita selama ini. Ini adalah yang datang tadi. Jadi ibu dan bapak, orang yang beriman masuk kubur, kubur itu menjadi tempat yang akan membahagiakan dia untuk kali pertama setelah meninggal dunia. Kata malaikat Pak ya, karena dia sudah merasa enak di kubur, kata malaikat, kata yang mayit tadi, berikan aku kesempatan untuk pulang ke rumah, ke keluarga. Pak ukhbiruhum, supaya saya memberikan kabar kepada mereka kalau saya sudah senang sekarang. Kata malaikat 6, tidur sajalah ya. Tidur saja seperti tidurnya seorang pengantin baru di malam pertama. Sampai kapan Bapak dan Ibu? Sampai dunia nanti di kiamat. Itu Pak. Ini orang beriman. Jadi orang beriman itu setelah selesai pertanyaan ibu dan bapak, dia akan ditidurkan sampai masa nanti Allah akan membangkitkan semua manusia. Orang kafir sebaliknya. Orang kafir, orang fasik, orang yang lebih senang melakukan kemaksiatan dari ketaatan, itu datang malaikat, mukanya bengis, kasar, perawakannya menakutkan. Jadi belum meninggal sudah begitu menakutkan. Kalau orang beriman tadi meninggal, bapak dan ibu, yang mendatanginya itu malaikat yang perawakannya begitu indah. Wajar kalau matinya senang. Mati itu sakit Pak. Mati itu sakitnya sebagaimana yang sudah kita sering dengar Pak ya, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, atau seperti terkena tusukan pedang sebanyak 70 tusukan. Kalau nggak percaya silahkan coba ya. 70 tusukan, sakit Pak. Dan semuanya akan merasakan kesakitan. Tetapi orang yang beriman akan lupa dengan sakitnya mati gara-gara suasana ketika dia akan mati meninggal dunia itu dipenuhi dengan kesenangan dan keindahan. Jadi lupa dia. Matanya melihat surga. Yang datang malaikat yang berwajah manis. Jadi walaupun sakit lupa. Tapi orang kafir, kata Rasul,
Wa innal kafir, dan orang-orang yang kafir, idza kana fi iqbalin min al-akhirah wa inqita'in min ad-dunya, kalau dia sudah mau meninggal dunia rupanya itu, nazzalatil malaikah ghiladun shidadun, yang datang itu malaikat mukanya kasar, sadis, seram. Ini mati udah sakit. Gara-gara yang datang seperti itu lebih sakit lagi rasanya. Belum lagi yang ditampakkan itu neraka. Jadi sudahlah mati sakit itu dan mati. Merasakan kegelisahan setelah mati, nanti tempatnya di neraka, tambah sakit. Yang datang, yang mengunjunginya malaikat yang berwajah seram dan bengis, lebih sakit lagi mati. Sudah ibu dan bapak meninggal dunia, disentak. Kalau orang beriman kan keluar, ya, baik-baik keluar. Kalau ini disentak, dipaksa keluar. Keluar ibu dan bapak, kata Rasulullah SAW, dari tubuhnya itu bau, ruhnya bau, ruhnya itu bau, sehingga malaikat yang mengetahui ruh itu keluar, setiap malaikat akan melaknatnya. Ruh itu tadi dilaknat. Tidak ada pintu langit yang bersedia untuk dijadikan tempat ruh itu lewat. Kenapa? Sehingga ketika dia dikembalikan ke jasadnya, datang malaikat, ya, bukan nakir, bertanya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabi. Kata dia, la adri, saya nggak tahu. Nggak tahu. Padahal dia mungkin di dunia hafal, saya tidak tahu. Gara-gara tidak tahu dan bapak, kata Rasulullah SAW, diperintahkan bumi, himpit mayat, dihimpit. Bumi itu mengecil. Kan ada kata orang dulu, ya, yang pelit kuburannya sempit. Jadi orang yang kafir tadi kepada itu dikuburnya dihimpit oleh bumi, sehingga tulang-tulangnya saling menikam, ya, bercerakah, menyatu. Apakah sampai di situ saja ibu dan bapak? Tidak. Itu adalah awal siksaan yang akan dirasakannya sampai masa nanti Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan dia di akhirat. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, azab kubur itu ada, ya. Ada dan wajib diyakini. Karena ada sekelompok orang Islam itu kan Bapak, kalau dahulu dari golongan Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwa azab kubur itu tidak ada. Nah, sekarang ini mungkin ada sekelompok kecil dari kaum muslimin, Pak, dari golongan-golongan kecil, pengajian-pengajian kecil, yang juga sering menjadikan keyakinan ini sebagai bentuk teori. Azab kubur tidak ada. Kalau ibu dan bapak azab kubur itu tidak ada, kenapa Pak? Kita setiap selesai membaca tasyahud, Rasulullah SAW selesai membaca tasyahud sebelum salam berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari azab kubur. Ini kan berarti azab kubur ada. Nabi SAW tidak pernah menjalani satu tempat. Itu kendaraan Rasul gelisah ketika berada di tempat tersebut. Gelisah karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hadis Imam Ahmad disebutkan jeritan orang yang disiksa di dalam kubur itu kan
malaikat bukan nanti kita membawa palu. Jadi kata Rasul, palunya itu seandainya ditokokkan ke gunung itu jadi hancur lebur seperti ini. Nah itu dia tokokkan kepada orang kafir di dalam kubur. Ditokokkan hancur, utuh lagi, ditokokkan. Kata Rasul, dia menjerit yang didengar oleh siapapun kecuali jin dan manusia. Jadi binatang dengar. Gelisah binatang tadi Bapak. Tunggangan Nabi itu gelisah. Ternyata kata Rasulullah SAW di tempat ini ada penghuni kubur, dua penghuni kubur yang kedua-duanya sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini tidak diazab karena kesalahan yang dianggap besar oleh manusia, oleh mereka. Tapi mereka diazab oleh Allah karena kesalahan yang dianggap enteng oleh manusia. Dosa-dosa yang dianggap enteng. Apa dia Bapak dan Ibu? Yang pertama kata Rasul, yang satu diazab karena tidak menjaga kebersihan ketika buang air. Pokoknya asal dia masuk WC, bawa besing. Ini termasuk orang yang diazab di kubur. Yang kedua, orang yang suka menebarkan domba sesama manusia. Punya Facebook ya, ngobrol pasti yang diomongin berita palsu, ujung-ujungnya perang ya antara satu orang Islam dengan Islam lain, menyebabkan hoax kan, seperti itu. Ini dua dosa itu Bapak yang kata Nabi, dua penghuni kubur itu diazab di kubur. Kemudian kata Rasulullah SAW, Nabi berdoa yang menancapkan melepas kurma selama kurma ini daunnya itu belum berguguran ya, belum kering. Nabi meminta kepada Allah agar penghuni kubur itu diingatkan Allah beri siksa. Berarti kan ada batasan dari hadis yang tidak mengimaninya, ibu dan bapak mengatakan nggak ada berita azab kubur di dalam Al-Quran. Kalau azab neraka ada, azab mahsyar ada, pengadilan ada, mizan ada, sirat ada, tapi kubur nggak ada. Coba cari di dalam kubur, di dalam Quran ada nggak di situ kalimat azab kubur? Kan nggak ada. Kalau seandainya ada kubur, ada, kenapa tidak jelas disebutkan Allah di dalam Al-Quran? Nah, ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara alasan kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini azab kubur itu ada, ibu dan bapak, karena diberitakan oleh Allah, Fir'aun itu diperlihatkan kepadanya kesusahan siksa neraka setiap pagi dan sore hari. Annahu yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'auna ashadda 'adab. Jadi sebelum terjadi kiamat, setiap sore dan pagi, setiap pagi dan sore, artinya pagi sore ya, setiap saat Allah merasakan susahnya neraka kepada mereka yang kafir kepada Allah tersebut dari kalangan pengikut Fir'aun. Setelah terjadinya kiamat, kata Allah, masukkan kelompok Fir'aun itu ke dalam siksa yang lebih dahsyat. Nanti Bapak dan Ibu, gambarannya sebelum kiamat ada siksa yang akan diberikan Allah kepada manusia-manusia yang layak mendapatkan siksa. Nah, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita ulangi Pak, tidak ada alasan bagi seorang mukmin untuk
tidak percaya kepada siksa kubur yang diberitakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, bila ada seorang hamba yang meragukan ini, ibu dan bapak, la yataqabbalu iman, tidak diterima keimanan seorang hamba. Cuma kita jangan memvonis ya. Nanti misalnya ada teman di kantor, ada teman di kantor yang nggak percaya siksa kubur, langsung kita tunjuk, oh kamu kafir. Jangan ya. Kita boleh menggambarkan saja. Tahu saya, Imam Ghazali mengatakan kalau ada orang tidak percaya dengan perkara yang terjadi setelah kematian, termasuk pertanyaan munkar nakir, ada kubur, maka imannya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar dia berpikir sendiri. Nah, ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dapat gambaran dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali pada poin daripada kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang beliau buat ya, bahwasanya meyakini pertanyaan munkar dan nakir dan adanya ada kubur adalah merupakan sebuah keniscayaan yang diyakini oleh setiap muslim yang beriman kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu dan bapak yang dirahmati Allah, mungkin sampai di sini Pak ya tentang pembahasan kita pada kesempatan ini. Mungkin sebelum itu kita bertanya apa yang bisa saya jawab, insyaallah saya jawab. Ada apa? Ada Pak ya? Tidak langsung demikian. Satu lagi Pak ya, sebelum kita tutup, bagaimana dengan mayat yang meninggal dunia tidak dikubur, ditelankan hiu kayak paus, kayak hiu, tentang beruang, macan, harimau, kuburnya dalam perut binatang. Jadi prosesnya ibu dan bapak sesuai dengan ketentuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu ibu dan bapak, apakah mayat binatang yang mayat manusia yang ditelan binatang tadi akan ditemukan oleh manusia. Tapi prosesnya Bapak Rani, ketika nyawa sudah dicabut, kalau dia beriman, Bapak dia akan ruhnya naik. Setelah itu diterima, dikembalikan ke dalam jasad, di mana jasad itu berada. Makanya ini dikatakan itu adalah masalah gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kita akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.